Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Di bulan penuh berkah ini kami hadir 2 kali sehari ya, saat sahur dan berbuka puasa. Video singkat, ringan, semoga jadi penguat iman. Karena di sini kita belajarnya pelan-pelan biar pahamnya bertahan lama. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak muter di satu titik yang sama? Udah sabar, udah berdoa, tapi kok masalahnya datang lagi dan lagi? Kalau iya, berarti kamu perlu kenal satu sosok luar biasa yang disebutkan dalam Al-Quran. Seorang nabi yang kisah hidupnya Allah rangkai dalam satu surah penuh. Dialah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah sendiri menyebut kisah ini sebagai ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Karena di dalamnya ada cemburu, ada fitnah, ada kesabaran, kejujuran, kekuasaan, bahkan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lengkap, real, dan sangat manusiawi. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Sejak kecil Nabi Yusuf dianugerahi rupa yang tampan, akhlak yang lembut, dan sebuah mimpi yang kelak mengubah hidupnya. Dalam surah Yusuf ayat 4, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya bahwa ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub langsung paham, ini bukan mimpi biasa, ini pertanda pilihan Allah. Tapi Nabi Yakub juga tahu satu hal, nikmat yang belum waktunya dibuka bisa berubah jadi bencana. Karena itu beliau berpesan, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Karena iri hati itu nyata dan syaitan tahu betul celahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa tersisih, mereka merasa tidak lagi dicintai. Dan dari perasaan itu lahirlah rencana paling berbahaya, menyingkirkan Nabi Yusuf. Allah mengabadikan ucapan mereka dalam surah Yusuf ayat 9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat. Nabi Yusuf dimasukkan ke dasar sumur, sendirian, gelap, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tapi justru di titik terendah itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu penenang ke dalam hati Nabi Yusuf. Suatu hari nanti kamu akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka. Pelan-pelan kita belajar satu hal, Allah tidak selalu menyelamatkan kita dari peristiwa pahit, tapi Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Nabi Yusuf diselamatkan oleh kafilah musafir, lalu dijual dengan harga yang murah. Ironis, seorang nabi dijual seperti barang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemana cerita ini akan dibawa. Nabi Yusuf justru masuk ke rumah seorang pejabat tinggi Mesir, Al-Aziz namanya. Di sanalah ujian baru dimulai. Ketampanan Nabi Yusuf bukan hanya anugerah, tapi juga ujian berat. Istri Al-Aziz, Zulaika, merayu Nabi Yusuf. Pintu-pintu ditutup, kesempatan terbuka, dan Nabi Yusuf bisa saja jatuh sebenarnya ya. Tapi Nabi Yusuf memilih taat kepada Allah. Dalam surah Yusuf ayat 23-24, Nabi Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Bukan karena Nabi Yusuf tak mampu berbuat dosa, tapi karena dia takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat fitnah itu berujung pada penjara, Nabi Yusuf berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Pelajaran penting yang bisa kita dapat adalah, terkadang ketaatan membuat kita terlihat kalah di dunia, tapi justru itulah kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di penjara, Nabi Yusuf tidak berhenti berdakwah, tidak berhenti menenangkan, dan tidak berhenti menafsirkan mimpi. Hingga suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau dan kering. Tak ada yang mampu menafsirkannya, sampai akhirnya nama Nabi Yusuf disebut kembali. Nabi Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi, tapi juga memberi solusi. 7 tahun menanam, 7 tahun bersabar. Ilmu, kejujuran, dan amanah itulah yang mengangkat Nabi Yusuf dari penjara ke istana. Menariknya, Nabi Yusuf menolak keluar dari penjara sebelum namanya dibersihkan. Karena dalam Islam, kehormatan lebih mahal dari kebebasan. Setelah kebenaran terungkap, Nabi Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi menteri Mesir. Dari sumur ke istana, dari budak ke pemimpin, bukan karena ambisi, tapi karena amanah. Saat masa paceklik datang, saudara-saudara Nabi Yusuf datang meminta bantuan. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Dan di puncak kisah ini, Nabi Yusuf memilih memaafkan. Dalam surah Yusuf ayat 92, ia berkata, "Pada hari ini tidak ada cecaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Inilah puncak akhlak seorang nabi, mampu membalas luka dengan rahmat. Akhirnya, keluarga Nabi Yakub alaihissalam berkumpul kembali. Mimpi masa kecil Nabi Yusuf terwujud. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud dalam makna, bukan dalam ibadah. Dan Nabi Yusuf berdoa di surah Yusuf ayat 101, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh."
Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita satu pesan besar, takdir Allah selalu rapi, meski jalannya berliku. Kalau hari ini kamu diuji, mungkin kamu sedang dipersiapkan. Kalau hari ini kamu sabar, mungkin kamu sedang dinaikkan derajatnya. Dan ingatlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata orang yang jujur kepadanya. Kalau kisah ini membuat hati kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah kamu, maka ada baiknya juga kamu share video ini ke orang yang menurut kamu mereka lagi berjuang diam-diam. Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi kita juga bisa mengambil maknanya. Demikian episode edisi Ramadan kali ini. Besok kami akan kembali dengan kisah-kisah Islami lainnya. Kami akan tayang di jam yang sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.